Dalam teks ini Paulus mendapat serangan terhadap dirinya, tuduhan yang sebenarnya tidak berdasar. Umumnya kalau ini terjadi kepada kita, kepada diri seorang, tentu yang kita lakukan adalah pembelaan terhadap diri sendiri. Iya. Bahkan pembelaan terhadap diri itu bisa terjadi dengan membabi buta, atau bahkan sampai mengorbankan orang lain pun dilakukan, berbohong pun dilakukan untuk membela diri. Tapi itu tidak Paulus lakukan. Tuhan itu setia kepada seluruh janji yang dia ucapkan, karena Tuhan punya pribadi yang tidak berubah-ubah. Jadi benar apa yang dikatakan nyanyian anak sekolah minggu itu, Tuhan Yesus tidak berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali lagi berjumpa dengan kami di podcast Epistel HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, Abang Pendeta Saur Hutagaol yang melayani di HKBP Palmarum dan saat ini sudah sampai di ruangan ini, ruangan podcast dalam keadaan sukacita. Boleh Amang disapa dulu Amang Inang yang sedang di rumah. Baik, selamat jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan. Baik, terima kasih Amang Pendeta Saur yang sudah menyapa Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program podcast ini. Sebelum kita memulai Amang untuk mendiskusikan firman Tuhan di minggu ke-9 setelah Trinitatis, pada tanggal 2 Agustus kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lalui. Tuhan selalu senantiasa memberkati kami, di mana Tuhan senantiasa mengiring-iring langkah kami hingga kami tiba di pertemuan di ruang podcast ini yang akan membahas firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan pergumulkan di pertanyaan di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati narasumber kami, Amang Pendeta Saur Hutagaol, yang akan membagikan firman Tuhan kepada kami, baik yang ada di ruangan podcast ini maupun kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 15 sampai 24. Ini adalah firman Tuhan epistel di minggu tanggal 2 Agustus 2026, di minggu ke-9 setelah Trinitatis. Baiklah, saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian, aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rancanganku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua
yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Baik Amang Pendeta Huta Gaul, karena ini cukup panjang, boleh Amang dulu menjelaskan apa yang melatar belakangi teks dari 2 Korintus 1 ini, khususnya ayat 15 sampai ayat 24. Silakan Amang. Baik, terima kasih buat Amang Pendeta Joni, Bapak Sekdis yang sudah sangat berpengalaman sebagai sekretaris distrik 2 periode ya di Terima kasih Amang distrik Pendeta. ini. Ya, kita memang bertemu sekarang dengan sebuah nats yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, khusus juga berkehidupan berjemaat. Tapi untuk memahami kitab ini, kita juga perlu sekilas mengetahui tentang karakter dari kota Korintus yang merupakan kota pelabuhan yang kaya, maju secara ekonomi, tapi terkenal juga dengan kemerosotan moralnya. Jadi secara sederhana jemaat Korintus ini adalah jemaat yang tinggal dan bahkan atau yang dipengaruhi dari keadaan ke pelabuhan yang sangat luar biasa, yang menciptakan kota itu menjadi kota yang sangat kaya dan maju secara ekonomi pada saat itu, dan seturut dengan itu juga moralnya juga kurang baik atau merosot. Jadi meskipun memiliki banyak karunia rohani, di jemaat Korintus juga menghadapi masalah seperti banyak perpecahan, dosa seksual, perselisihan hukum, penyalahgunaan perjamuan kudus, penyalahgunaan karunia roh. Bahkan ini sekarang ini yang secara khusus dipersoalkan dalam teks ini, yaitu integritas kerasulan Paulus. Apa yang terjadi pada saat itu? Jadi secara tidak langsung Paulus menggambarkan ada persoalan yang dari sekelompok pihak meragukan kerasulan Rasul Paulus itu dengan mencap dia dengan sebuah stigma bahwa dia adalah seorang yang ambigu, atau seorang pemimpin, seorang rasul, pemimpin yang menyebarkan kabar tentang Kristus, seorang rasul yang sangat tidak konsisten atau sering terjebak pada keputusan atau tindakan keraguan-raguan. Dan itu terjadi ketika Rasul Paulus memang pernah dia menjanjikan bahwa dia akan mengunjungi kota Korintus sebanyak 2 kali, yaitu sebelum berangkat ke Makedonia, setelah kembali dari Makedonia. Tapi ada perubahan rencana. Rasul Paulus tidak jadi datang ke Korintus karena ada sesuatu hal yang dia anggap sangat penting untuk dia tidak datang ke sana. Jadi bukan karena tidak konsisten atau tidak dipercaya, tapi karena dia ingin menghindarkan jemaat itu dari duka cita dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan dipulihkan. Jadi kan secara sederhana kita bisa bilang begini, Pak Joni. Iya, Om Pendeta.
kota Korintus ini atau jemaat yang ada di kota Korintus ini kan adalah jemaat yang apa ya bisa sebutkan ya, yang tidak sebenarnya secara iman tidak begitu konsisten dengan imannya, gampang dipengaruhi, masih labil lah keadaan atau iman mereka. Dan itulah makanya akibat banyaknya pekabar-pekabar Injil atau yang menyatakan diri rasul-rasul pada saat itu, akhirnya banyak pengelompokan, persekutuan terpecah, atau juga masih tetap mereka melaksanakan kegiatan rohani, tetapi seturut itu juga melaksanakan apa yang keinginan daging mereka, yang mereka pikir sangat mengasihkan bagi kehidupan mereka. Dan ini kan butuh ketegasan sebenarnya. Ini Paulus yang sebagai salah satu atau rasul yang membentuk berdirinya jemaat di Korintus ini merasa kalau dia datang pada saat itu tentu akan ada problem, ada masalah, karena dia akan memberikan sanksi atau disiplin rohani kepada anggota jemaat itu. Kalau kita istilahkan sekarang, ya harus kena disiplin gerejawi atau di RPP misalnya mereka. Dan ini tentu menjadi hal yang sangat mendukakan bagi jemaat Korintus jika itu terjadi pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus mencoba menghindarkan jemaat dari duka cita yang seperti itu dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan dipulihkan. Artinya sebenarnya Paulus sengaja menunda kunjungannya agar dia tidak perlu datang sebagai rasul yang harus memberikan disiplin yang keras kepada jemaat itu, jemaat yang di Korintus pada saat itu. Kalau itu terjadi pasti akan mengakibatkan sesuatu yang sangat mendukakan bagi jemaat itu. Jadi Pak Joni, alasan utama Rasul Paulus tidak jadi datang ke Korintus adalah karena dia ingin, tadi kalau Alkitab yang Bapak baca tadi, Ya. menyayangkan jemaat ya, dalam ayat yang ke-23. Tapi kalau saya membaca dalam Alkitab kita yang sudah di terjemahan yang terbaru, begini dikatakan, namun aku berseru kepada Allah sebagai saksi demi hidupku bahwa aku tidak datang lagi ke Korintus justru karena aku tidak mau bersikap keras kepadamu. Jadi sangat jelas. Kalau tadi menyayangkan, sebenarnya bisa kita pahami dari kata aslinya peidomai, mengampuni, menahan diri, menyayangkan, tidak menjatuhkan hukuman. Jadi kita cenderung memahami ini bahwa Rasul Paulus tidak datang ke sana dalam kerangka dia masih mau menahan diri supaya jemaat Korintus tidak terluka kalau dia melaksanakan disiplin rohani terhadap jemaat itu. Demikian. Baik, Abang Pendeta, sangat jelas apa yang melatar belakangi teks ini, mengapa Paulus tidak datang ke kota Korintus. Nah, sekarang Abang Pendeta, apa yang menjadi perenungan buat kita dalam memahami teks ini dalam konteks kehidupan kita saat ini, Abang Pendeta? Baik, memang kalau kita perhatikan nats ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Sekaligus kita bisa, ini menjadi teladan bagi kita secara khusus para hamba Tuhan. Ya. Atau juga secara individu setiap manusia. Dalam teks ini Paulus mendapat serangan terhadap dirinya, tuduhan yang sebenarnya tidak berdasar.
Umumnya kalau ini terjadi kepada kita, kepada diri seorang, tentu yang kita lakukan adalah pembelaan terhadap diri sendiri. Iya. Bahkan pembelaan terhadap diri itu bisa terjadi dengan membabi buta, atau bahkan sampai mengorbankan orang lain pun dilakukan, berbohong pun dilakukan untuk membela diri. Tapi itu tidak Paulus lakukan. Tetapi justru Paulus memilih tetap kepada misi dirinya sendiri, yaitu Kristuslah yang harus diberitakan. Artinya pembelaan terhadap diri sendiri tidaklah begitu penting, begitu berharga daripada tindakan untuk tetap memberitakan Kristus. Nah, tuduhan yang dia terima tentang ketidakkonsistenan, ketidaksetiaan, Ya. justru itu dia pakai untuk memberitakan salah satu dari sifat karakter Yesus dalam diri setiap orang, bahwa hanya Yesuslah yang setia. Hanya Yesus yang setia. Manusia tidak bisa kita jamin 100% kesetiaan dalam hal janji, pada janji, atau dalam bahasa Bataknya baga-baga. Jadi kalau berbicara tentang baga-baga dalam bahasa Bataknya atau janji dalam bahasa Indonesia, Ya. sejak kecil kita sudah sangat lekat dengan janji ini. Janji adalah sebuah tindakan untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan pada masa yang akan datang. Dan janji itu diharapkan harus dipenuhi sesuai dengan apa yang diikrarkan, dijanjikan. Salah satu janji yang sering kita dengar, mungkin kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang orang tua mungkin sering berjanji kepada anaknya akan memberikan hadiah kalau anaknya itu rajin belajar, kalau anaknya itu rajin sekolah, kalau anaknya itu berprestasi. Seorang sahabat juga selalu berjanji akan memberikan bantuan, membantu temannya, sahabatnya ketika dia bertemu dengan kesulitan. Ketika temannya bertemu atau berada dalam kesulitan, maka dia berharap ada sahabat yang memberikan bantuan, membantu dia keluar dari kesulitan itu. Atau dalam konteks gereja bisa saja seorang pemimpin gerejawi, seorang pendeta, guru huria, atau pimpinan jemaat berjanji akan menciptakan, membuat pembaharuan dalam gereja itu di hadapan jemaat. Bahkan lagi kita persempit lagi, suami dan istri tentu berjanji untuk saling mengasihi, sehidup semati, tidak akan cerai jika tidak diceraikan oleh kematian. Itu beberapa janji yang mungkin banyak lagi janji yang bisa kita terima, kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Amang Pendeta Joni, Iya. kenyataan dalam hidup kita, dalam hidup kita setiap hari, tidak semua janji itu terpenuhi. Tidak semua. Ada karena perubahan hati, tidak dipenuhi karena mungkin ada perubahan suasana hati yang tadinya dia betul-betul serius, baik hatinya untuk mau membantu orang itu, tapi tiba-tiba dalam jangka waktu tertentu jengkel perasaannya sehingga dia tidak mau lagi memenuhi janjinya, contoh. Sehingga banyak orang menjadi nggak menerima
realisasi dari apa yang dijanjikan itu. Kalau dalam bahasa Bataknya, Amang, Ya. sering disebut dengan tarhirim. Tarhirim dibaga-baga, terhirim dijanji. Saya kurang bisa membahasa Indonesia kan apa yang terhirim ya. Kecewa, berharap. Ya, kecewa karena pengharapan yang pupus. Yang kecewa karena janjinya tidak ditepati. Iya. Itu keadaan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi dalam teks ini, tadi saya sudah katakan bahwa justru tuduhan yang disampaikan oleh Paulus, oleh orang banyak pada Paulus yang menyatakan tidak konsisten. Ya. Teks ini, Paulus memakai kesempatan dalam teks ini menyatakan sebuah berita kebenaran, yaitu tentang kesetiaan Yesus terhadap semua, kesetiaan Allah terhadap semua apa yang dijanjikannya. Dan semua yang dijanjikan oleh Allah dipenuhi. Dan paling terakhir dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Bahasa Bataknya, sude baga-baga ni dewata, saut di bagasan diri ni Yesus Kristus. Dan ini yang menjadi teologi kita. Karena Tuhan itu setia kepada seluruh janji yang Dia ucapkan. Karena Tuhan punya pribadi yang tidak berubah-ubah. Jadi benar apa yang dikatakan nyanyian anak sekolah minggu itu, Tuhan Yesus tidak berubah. Dan ini menjadi sebuah seruan yang terus-menerus dalam iman kita yang menyatakan konsistensi jati diri Allah itu yang tidak berubah dan Dia layak, betul-betul layak untuk dipercaya. Saya kira demikian. Baik, Amang Pendeta, sudah sangat jelas bahwa tadi saya menangkap sebuah integritas pelayan Tuhan, sebuah integritas orang percaya, bahkan sebuah integritas di rumah tangga. Itu bukan diukur dari dapatnya dilakukan sebuah janji atau baga-baga, tetapi dilihat bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada kita, kepada hambanya, kepada umatnya secara umum di tengah-tengah kehidupan saat ini. Jadi tolak ukur itu bukan dilihat bisa menepati janji atau tidak, tetapi bagaimana kita melihat semua janji Tuhan itu diwujudkan atau dinyatakan dalam kehidupan kita, khususnya bagi orang-orang percaya. Ya, Amang Pendeta, yang terakhir kira-kira yang mau disampaikan dari teks ini untuk menguatkan kita memahami janji Tuhan selalu ditepati dan tidak berfokus kepada orang yang berjanji atau dunia yang berjanji, supaya tidak mengumbar-umbar janji dan tidak membela diri saat janji itu tidak dilakukan. Ya. Jadi memang yang pertama sekali Paulus ya sangat kristosentris sekali. Paulus di sini sampai menyatakan bahwa Kristus itu, Tuhan itu memang layak dipercaya. Haposando dewata. Dia layak dipercaya. Paulus tidak menyatakan dirinya layak untuk dipercaya. Tidak. Ya. Tapi dia mengatakan Tuhanlah yang layak untuk dipercaya. Jadi ini mau menunjukkan bahwa perbedaan diri kita dengan Allah itu yang sangat jauh bedanya. Diri manusia itu atau manusia itu sendiri bisa salah, bisa lupa. Tetapi Allah pasti tidak bisa salah. Allah pasti tidak bisa lupa. Memang betul-betul Dia layak untuk dipercaya. Karena itulah
seruan dari Nats ini kepada seluruh kita anggota jemaat, para hamba Tuhan juga sekarang. Seandainya kalaupun doamu sekarang belum terjawab, kalaupun pekerjaanmu atau yang kau kerjakan sekarang belum menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kalaupun penyakitmu sampai hari ini belum kunjung sembuh padahal kau sudah berdoa terus supaya kau diberikan kesembuhan dari atas penyakitmu itu, jangan buru-buru dulu mengatakan bahwa Tuhan lupa kepada dirimu. Yakinlah dengan teks ini, dia sungguh sangat layak untuk dipercaya. Haposan do ibana. Jadi dunia ini yang penuh dengan kebohongan karena penuh dengan kepentingannya, tidak perlu menjadi sesuatu yang kita buat menjadi tempat untuk bersandar. Tapi hanya Tuhanlah, dalam Yesuslah kita bisa memperoleh kepastian yang sejati. Karena sampai kapanpun Yesus akan tetap setia mengingat kita akan janji-janjinya. Demikian. Baik, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini sangat kontekstual dengan topik minggu yang akan kita dengar pada hari Minggu tanggal 2 Agustus, di mana topik minggu semua janji Tuhan dipenuhi. Jadi Amang Pendeta Saur Hotagaul mengajak kita untuk percaya kepada semua janji Tuhan pasti akan dipenuhi. Ya, terima kasih Amang Pendeta Saur, sangat meneguhkan. Kiranya kita yang mendengar dan juga yang membahas ini semakin dimampukan dengan janji-janji Tuhan yang akan kita terima. Itu juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, semakin diteguhkan menantikan janji Tuhan. Amang Pendeta, terakhir kami mintakan Amang Pendeta untuk berdoa buat kita semuanya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman Tuhan sangat meneguhkan perasaan dan iman kami. Kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar dan mengingat apa yang kami mohonkan melalui doa kami. Dan Tuhan sudah berjanji kepada kami untuk memberi yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan, memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus yang setia kepada janji penyertaan kepada hidup kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di distrik 20 Kepulauan Riau ini. Berkati seluruh jemaatmu yang bekerja di dalam berbagai profesi yang beraneka ragam di distrik 20 Kepulauan Riau ini. Biarlah mereka senantiasa melanjutkan perjalanan kehidupan mereka bersama janji-janji manis yang Tuhan berikan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta. Kiranya Amang Inang kita bertemu kembali dalam kesempatan yang berbeda bersama dengan Amang Pendeta Saur. Tuhan selalu memberkati kita. Horas.